Anda Sofyan Khalid MHK dan juga Pak Arham SHC dan seluruh peserta atau mahasiswa-mahasiswi yang menjadi peserta KIP yang alhamdulillah dari 2018 sampai hari ini berjumlah 39 orang. Baik, pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ada inisiasi dari tim pengelola yang saya sangat apresiasi untuk bisa kita kumpul. Selama ini sangat individual lewat WA, lewat grup ya kan. Info-infonya sangat terbatas dan alhamdulillah inisiasi ini sangat penting sehingga apa yang menjadi rencana yang terbaik dalam pengelolaan KIP dan yang menerimanya, insya Allah pada hari ini kita akan coba mendapatkan pengarahan-pengarahan ataupun pencerahan. Salat serta salam lupa kita sanjungkan pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk berkahnya pertemuan ini kita dulu berupa syukur Fatihah. Semoga apa yang kita lakukan malam siang hari ini diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. KIP diterima pun berkah. Ya, kemudian rencana perkuliahan kita semua ya yang dianggarkan dari KIP ini betul-betul mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Amin. Baik, untuk seluruh peserta KIP yang Bapak cintai dan banggakan, patut bersyukur juga ya, alhamdulillah 39 mahasiswa-mahasiswi ini adalah berarti mahasiswa-mahasiswi pilihan yang kami pilih kemudian ditetapkan oleh pemerintah untuk mendapatkan kartu Indonesia Pintar itu. Nah, setiap tahun sekian yang ikut diseleksi dan kemudian Andalah yang terseleksi. Dan yang sudah berjalan tahun 18, 19, 20 sudah menikmati KIP itu, betul nggak? Yang dinyatakan lulus 2021 lagi mengharap. Insya Allah kapan turunnya kalian? Desember. Akhir Desember. Lagi proses pembuatan rekening. Iya. Udah pikir rekeningnya belum? Belum. Si buat mandiri. Baik. Nah ini berarti udah istilahnya lampu hijau. Sebentar lagi lah, sabar aja. Yang jelas Pak Jokowi nggak akan bohong. Nah baik, jadi Anda ini adalah pilihan-pilihan yang terpilih untuk dari awal ditetapkan dan sekarang sudah menikmati dan akan menikmati. Sehingga terus saya berharap ini bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu saya yakin teman-teman di luar sana yang tidak menerima ya merasa iri, ya kan? Karena mereka tidak ikut terpilih dan ya namanya nggak terpilih, kemudian cuman ya paling dibagi, namanya orang dibagi, beda orang yang menerima langsung. Kalau kita yang dibagi ya seikhlasnya yang membagi. Seikhlasnya yang ngasih, yang paling kan makan bakso bareng-bareng. Nah, itu paling itu. Selanjutnya kan terserah Anda gitu. Nah baik, jadi KIP ini sesuai dengan namanya ya, Kartu Indonesia Pintar. Ingin memintarkan semua yang dapat KIP. Nah itulah yang kemudian kami dari pimpinan dan tim pengelola pada hari ini menginisiasi pertemuan secara langsung dengan seluruhnya yang menerima dan mendapatkan KIP itu. Tadi sudah diabsen oleh Pak Arham. Berapa orang hadir? 3 yang sakit. Ada 2 dari intensif. Kemudian ada yang dari mana yang tidak hadir ya? Ada alasan tertentu. Nah intinya ini alhamdulillah berarti semangatnya nampak
dari sini pun sudah merasa terobati. Begitu kita memanggil dengan mengarahkan langsung direspon. Ini pertama makanya kami dari pimpinan sangat berterima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini. Lalu kembali Kartu Indonesia Pintar sesuai dengan namanya ingin memintakan yang penerima KIP itu. Lalu alokasi atau peruntukan KIP itu dari dulu sudah disosialisasikan, ya. Tidak ada yang mengarah untuk membeli bakso misalnya, tidak ada tertulis di situ ya. Nah, ini contoh bakso doang, belum yang lain, belum untuk beli apa nasi bebek, belum. Artinya nggak ada, gitu kan? Tapi pada akhirnya nanti tidak hanya nasi bebek dan bakso. Peruntukan itu digunakan di luar yang diperuntukkan. Nah, yang akhirnya kami dari pimpinan dan tim pengelola sangat khawatir gitu ya. Khawatirannya bagaimana? Jangan sampai pada akhirnya nanti kami dipanggil Pak Jokowi. Ya kan? Kemana digunakan KIP oleh mahasiswa Al-Aqidah? Nah, gitu kan? Ini pasti jawaban kami nggak akan terjawab dengan sesuai dengan peruntukan. Paling ngalang-ngarang, gitu kan? Paling rekayasa pada akhirnya. Nah, oleh sebab itu supaya tidak rekayasa dan betul-betul pengelolaannya sesuai dengan peruntukan dan tepat sasaran, gitu ya. Makanya itu hari ini terinisiasi, kemudian kita ngumpul. Nah, nanti insya Allah guru kita Pak Ilyas dan Pak Ustadz Anas akan menjelaskan secara detail apa rencana ke depan. Dan saya senang sekali. Salah satunya berkaitan bagaimana supaya peserta yang mendapatkan KIP ini penguasaan bahasa Inggrisnya bagus. Gitu kan? Nah, ini saya salut ini. Belum yang lain, ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan nanti artikel, kayak penulisan apa yang lain gitu ya. Nah, intinya kan memintarkan yang mendapatkan KIP. Dan inilah yang insya Allah seperti doa dari awal berkah jadinya gitu kan. Berkah KIP itu, berkah buat kita karena Anda selesai dari sini nanti ya insya Allah lah sesuai dengan namanya, dengan nama apa bidik misi ini KIP ini gitu, menunjukkan menjadikan kita pintar tadi. Nah, kebetulan saya mengajarkan usul fikih ini kan di semester 3 dan gabungan semester 1 kan. Hari apa saya ngajar, saya tanya, satu pun nggak ada yang bawa buku usul fikih. Ini contohnya. Ada yang bawa buku usul fikih? Nggak ada. Padahal lagi kuliah usul fikih. Ingat nggak mana semester 3 kemarin? Ingat nggak pertanyaan saya di akhir? Ini lagi kuliah usul fikih. Gitu kan? Satu pun nggak ada yang punya buku. Nah, ini. Nah, terus dari mana makalah yang membahas, yang mempresentasikan makalahnya? Ya, mungkin dari mana dapat gitu kan? Mungkin motokopi dari teman yang tahun lalu kali. Nggak cocok gitu kan? Kalau memang ngambil dari buku pasti digotong di buku, gitu kan? Bawa ke depan, misalnya ke 3-4 buku ke digotong, misalnya datang kuliah berat banget sih tasnya, gitu kan? Oh, ini bukan mubi ini, bukan sikong, ini buku, gitu kan? Wah, senang kita kalau gitu. Maju ke depan, presentasikan makalahnya, gitu kan? Dalam kitab ini, dalam buku ini, bla 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 bla. Oh, waduh, mantap. Nah, dan salah satu peruntukan KIP itu adalah beli buku ya kelas ya. Nah, ya panas benar beli buku. Nah, sekarang mana buku yang dibeli, buku apa juga yang dibeli. Jangan beli apa buku sembarangan juga. Nah, itu ayo. Inilah makanya hari ini supaya tidak ada dosa di antara kita. Supaya tidak ada dosa di antara kita. Dosa kami dari pimpinan kalau ditanya akan menjawab dengan jelas. Dan Anda juga jelas, gitu kan? Kemana dana KIP digunakan? Oh, saya sudah pakai beli buku. Saya sudah pakai ini. Adakah penggunaannya?
Nah, tambah lagi sekarang akan diarahkan untuk peningkatan mutu lagi. Dan kita berharap ini sejumlah yang mendapatkan KIP ini, Pak Ustadz Ilyas ini bisa jadi apa ya, barometer saya rasa ke depan dalam konteks kualitas gitu kan, penguasaan. Tidak perlu kalau ada perlombaan ataupun kejuaraan yang dulu kan sering kita kawin apa ya, lomba itu lomba ini saya kirim nanti bila perlu. Siap nggak? Ya harus siap, dan harus menang juga. Jangan cuma jadi peserta penggembira doang. Yang jadi penggembira doang, harus menang, gitu kan? Ini saya senang. Oh ini ada teman kita Silia kemarin tampil di Bekasi sebagai juara apa namanya? Juara 3 Duta Kabupaten Bekasi. Duta Baca Kabupaten Bekasi. Nah ini nih, coba lihat nanti bawa dokumennya ya. Bisa menjadi ini kita. Sebut juga ini, sebut nggak saya mahasiswa lagi dah kemarin? Sebut, karena saya membawa nama kampus Salatiga dan kecamatan Salatiga. Oh, tepuk tangan lu dong. Yang penting bawa nama kita udah senang kali ya. Itu maksudnya, contohnya kan. Nanti Pak Jokowi nggak marah-marah kalau udah gini, udah ketahuan tepat sasaran. Nah itu nanti dia tolong dokumennya bawa ke kampusnya. Nah nanti pasti ada dibutuhkan. Kemarin ambil prodi apa ya? Ambil prodi apa? Oh ya, ini KAPI ini bisa untuk data KAPI nanti ulang agitasi atau apa. Boleh? Nah ini silakan. Jadi kalau tampil di mana-mana ya jangan lupa bawa nama kampus gitu ya. Silakan, saya senang. Nah yang lain silakan lagi. Nanti betul kalau ada lomba-lomba atau kegiatan-kegiatan luar ataupun seminar-seminar nanti. Nah bila perlu kita proyeksikan ini. Ya jadi duta-duta kita dari yang dapat KIP ini gitu kan. Nah baik Bapak dan Saudara pimpinan dan seluruh mahasiswa-mahasiswi yang mendapatkan KIP yang Bapak cintai. Jadi kembali pada hari ini sengaja kita kumpulkan dengan tujuan itu. Sebentar lagi beliau akan memaparkan kepada kita ya apa kegiatan-kegiatan yang kita akan rancang untuk meningkatkan mutu sesuai dengan namanya ya, meningkatkan keilmuan kita, kemampuan kita. Kalau ini contoh saja, satu saya sebut tadi berkaitan dengan TOEFL atau bahasa Inggris gitu kan, wah. Nanti mau kuliah kemana pasti dibutuhkan TOEFL itu, ya kan? Bahasa Inggris ini selalu menjadi salah satu bahasa dunia yang dibutuhkan. Nah, nanti menjadi menteri apa jangan nggak bisa bahasa Inggris, ini lagi rame nggak bisa bahasa Arab menterinya kan? Iya. Nah, perlu nanti tahun ke depan bahasa Arab misalnya lagi ya, silakan aja. Ini kita memulai dulu bahasa Inggris. Nah, yang ahli bahasa Arab ini Satanas ahlinya. Banyak nanti khusus bahasa Arab aja. Kita kan nggak tahu ada calon menteri di sini. Amin dong. Nggak tahu satu saat itu orang-orang hebat dari kampus Al kita ini. Dulu pimpinan kita kan menteri agama dulu. Kayak Haji Saifuddin Zuhri. Itu pimpinan kampus Al kita tahun sekian. Jadi menteri agama. Bahkan jadi presiden Gus Dur. Kan dari kampus kita. Ayo, nggak mustahil. Makanya aminnya kencengin, mudah jadi sukses nanti. Bangga banget kalau satu saat sukses di mana-mana. Ini alumni kita, banyak sekarang jadi orang hebat itu. Kita sebut-sebut duduk ini, duduk itu. Di MUI sekarang ini ada yang duduk gitu kan, berkemen agama di mana banyak, alhamdulillah di partai, di politik, di mana-mana ada. Kemarin kita dapat info di Aceh ya, alumni kita jadi apa? Ketua DPD Demokrat. Oh, partai DPD Demokrat. Ada calon bupati di Jawa Tengah. Pak siapa itu? Nurudin. Nah, alumni. Di Berebes. Nah, makanya insya Allah ya, dari ini yang mendapat KIP ini saya yakin besok
Kalau tidak semua, pokoknya ada ya. Jadi orang-orang hebat. Yang udah semua. Ini kan jangan ya, ini kan dari berbagai alamat ini. Coba dari mana deh? Bogor. No, bisa jadi Bupati Bogor. Dari mana? Ternate. Sidu bisa Pak ya. Ini kan Sidu. Aceh ada mana aja? Cut, enggak? Ini juga sih belum. Iya. Belum Ternate tidur Sausum Pak. Pokoknya. Oke, semangat ya. Ini apapun yang disepakati, disampaikan perlu berdua, enggak ada kata tidak. Pokoknya sami'na wa ta'na. Siap begitu. Nanti bahasa Indonesia kapan Ustaz? Kegiatannya? Ya, yang jelas saya bukan tengah malam. Beliau akan ngatur waktu yang tepat. Gitu. Ini aja alhamdulillah kan kuliah 3 hari. Ini alhamdulillah jalan terus ini. Aktif terus, nanti tambah lagi kapan kegiatan khusus bahasa Inggris. Wah, mantap ini. Masa 1 tahun? Berapa lama rencana bahasa Inggris itu? Ada nggak 3 tahun? No, 1 semester. Oh, bahasa Inggris sudah bahasa Inggris 1 semester. Apalagi 2 semester. Nah, pokoknya apa yang dirancang oleh tim kita, beliau ya, tim pokoknya bismillah ya. Nggak ada kata tidak, karena peruntukannya bukan buat orang lain. Masa depan Anda. Masa depannya, insya Allah. Baik, saya rasa demikian sebagai pengantar, lebih detail, lebih jelas, lebih konkret, apa yang menjadi pencerahan pada siang hari ini untuk agenda-agenda peningkatan kualitas KIP. Kita akan dengarkan bersama dari beliau bertiga. Dan akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak, Pak Ilyas, Pak Anas, dan Pak Arham, selaku tim yang siap pada hari ini membimbing, mengarahkan, dan terima kasih pada seluruh peserta yang akhirnya kita berharap pertemuan kita siang hari ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf pada hal yang kurang berkenan. Ini kegiatannya nggak ada kopi, nggak ada minuman ini ya. Nah, satu orang yang ngopi, ya itu khusus ya. Ya, pokoknya ini kegiatan demi kebaikan Anda bersama, tidak tujuan yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, itulah arahan dari pimpinan. Saya berharap peserta KIP untuk mengambil terus apa yang sudah disampaikan, kita sepakati bersama. Kemudian kita lanjut pemaparan dari panitia KIP tahun 2021 yang akan disampaikan oleh Bapak Indah Esani. Mohon pada beliau waktu dan tempatnya. Udah lanjut Indah. Saya sini supaya kelihatan masuk TV. Ayo lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi khairi khalqihi wa liqa'a amma ba'du. Hadirin kiram, Pak Tuan Guru Kiai Muhammad selaku wakil ketua saya ala Dalasnya. Hadirin kiram, Ustaz Anas Sofan Khalid MAHK dalam hal ini sebagai ketua pengelola KIP kuliah dan bidik misi. Jadi saya selalu lupa ingatnya KIP doang. Ternyata ada sebelumnya bidik misi namanya. Nggak tahu saya kepanjangan apa bidik misi itu. Jadi sekarang sudah diperhalus bahasanya KIP kuliah. Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Berarti yang bodoh nggak masuk di sini.
Jadi ini semua adalah orang-orang pintar, pilihan. Kalian ini semua pilihan di antara beberapa pilihan. Kalau kita lihat datanya, ada 37.850 mahasiswa itu bidik misi sebelumnya ya. Kemudian KIP di 2020 ada 17.565, mahasiswa yang 2021 17.615. Itu kalian terpilih di antara jutaan anak-anak ABG, anak-anak milenial yang berkesempatan untuk mendapatkan pendidikan beasiswa. Kalau yang bayar itu banyak. Kalau yang beasiswa ini hanya segini. Ini yang di Kemenang. Yang di Kemenang. Nah, itu artinya kesempatan yang kalian dapatkan itu tidak bisa sama dengan teman-teman. Mungkin teman-teman kita sendiri yang di kelas ini kan banyak juga yang nggak dapat. Mungkin ada perasaan iri juga gitu. Ini anak KIP mewah-mewah ini hidupnya ini. Makanya Padang mulu. Setiap bulan belanja sepatu ganti yang warna coklat, yang warna merah. Terus baju beli online terus. Nah kan ketahuan Mahat ini kalau belanja selalu pasti alamatnya ke sini. Jadi kita tahu juga siapa yang sering belanja online. Ada belanja online tapi COD lagi. Masa kita suruh nalangin gitu? Nggak sopan gitu. Ustadznya gurunya suruh nalangin dulu. Nah, ini ketahuan. Siapa tuh yang sering begitu? Mudah-mudahan sih. Bukan anak KIP mudah-mudahan ya. Nah, kita sebelumnya waktu penjajakan awal sosialisasi soal KIP maupun bidik misi itu ada syarat-syaratnya. Jadi kalian sudah tahu sebetulnya konsekuensi apa ketika kita harus dapat. Kalau kita dapat KIP atau bidik misi itu harus apa? Harusnya udah tahu gitu. Kalau ini saya ambil dari edaran yang KIP ya. Kalau kemarin itu ada satu, orang tua calon peserta itu memiliki keterbatasan ekonomi atau terdampak COVID, korban PHK. Itu diutamakan. Kita kemarin seleksi juga ternyata yang terdampak COVID nggak ada. Mungkin nggak ngaku gitu. Tapi yang keterbatasan ekonomi yang banyak. Dan juga korban PHK. Dan yang kedua, tidak terlibat dan atau terindikasi mengikuti kegiatan atau organisasi terlarang. Nih, hati-hati. Kalau yang di Mahat mungkin kita bisa kontrol ya. Tapi yang di luar nih, tiba-tiba main sama temennya di organisasi, main di tempat temennya, di kosan atau gimana, itu ada kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh pemerintah, itu harus tahu. Organisasi-organisasi apa yang dilarang oleh pemerintah juga harus tahu. Jangan sampai kita terlibat itu. Kalau kita terlibat, nanti sanksinya berat. Bisa terancam diputus beasiswa dan suruh balikin lagi yang sudah kuliah itu. Dan ketiga, bersedia full time kuliah. Makanya kelasnya harus diambil reguler. Yang semester 1 sampai 4 itu kita siapkan ada reguler. Kalau yang semester 5 ke atas itu kan kita kadang-kadang ada yang nggak pas, nggak kurang memenuhi syarat untuk membuat kelas, sehingga kita gabungan dengan anak-anak intensif. Intensif itu yang kuliahnya cuma Sabtu. Jadi yang irregular itu yang sebetulnya jadwalnya Senin sampai hari Jumat. Tapi berhubung ada penyesuaian dengan Mahat, maka jadwalnya jadi Senin sampai Rabu. Tuh, makanya padat dari pagi jam 8 sampai jam 2. Tuh ya. Nah, itu harus dari reguler. Bagaimana kalau pindah ke intensif? Putus. Kecuali nanti kalau memang semester 4 atau 5 tidak ada mata kuliah, tidak ada kelas khusus gitu ya. Kalau PAI kemungkinannya angkatan semester yang sekarang 3 itu saya sudah lihat datanya masih bisa untuk melakukan kelas sampai semester 4 di reguler. Mungkin kalau prodi yang lain, kalau mata kuliahnya gabung, terutama yang rumpun, yang serumpun itu bisa masuk ke situ. Kecuali nanti mata kuliahnya yang berbeda, masuknya ke intensif. Ini syaratnya harus reguler itu masuknya di situ, full time kuliahnya. Yang keempat, sanggup tidak menikah selama menerima beasiswa. Ini ada yang udah nikah belum nih? Kalau kemarin libur kali nikah dulu. Kalau ketahuan ini langsung cabut ini. Kan nggak tahu kemarin waktu pulang itu
siapa tahu dijodohin ciri dulu gitu mungkin. Nggak ada ya. Tuh langsung putus kalau sudah menikah. Makanya kalau yang punya pacar nih dari sekarang nih jangan buru-buru nikah, tahan dulu. Mas, Kang, saya mau sampai lulus dulu sampai semester 8. Gitu. Kalau nggak sabar ya nikah aja sama orang lain gitu. Gitu. Ini terikat kontrak. Yang kelima, selama masa studi itu berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun itu artinya sama dengan 8 semester. Lewat dari 8 semester, sudah putus, itu nggak ada lagi beasiswa. Jadi kalian bayar sendiri. Kalau belum selesai, makanya ditarget harus selesai semester 8. Saya kira untuk dia laki bisa selesai semua, kecuali anak yang malas-malas. Itu pasti ketinggalan pelajarannya banyak. Dan tidak diperkenankan bekerja penuh atau paruh waktu. Itu tidak boleh bekerja. Kalau bekerja, otomatis digantikan. Karena kita pengelola berhak menggantikan beasiswa itu kepada temannya yang seangkatan. Makanya bukan berarti di mutlak 4 tahun kalian dapat beasiswa full itu 4 tahun, enggak, kita bisa memindahkan. Kok kakak kelas nggak ada yang pindah? Memang nggak ada. Kebetulan alim-alim semua. Angkatan 18-19 ini. Yang 13, angkatan 13 lagi. Angkatan 20 dan 21, nah ini yang kita lagi lacak keberadaannya. Kita lihat absensinya. Ternyata ada juga ternyata tuh. Ada ketahuan yang dia nggak kuliah. Mungkin ketika kemarin online aman ya. Ketika kuliah tetap muka ini ketahuan nggak ada orangnya. Nah, itu makanya nanti akan kita panggil orangnya, mau dikasih pilihan, mau tetap bekerja atau mau dapat terus beasiswa. Kalau pilihannya bekerja, ya nanti kita alihkan secepatnya. Karena kita akan laporan ke Kemenang. Nah, mekanisme pelaksanaan program. Jadi kita adalah pembinaan, pembimbingan, pendampingan kepada mahasiswa penerima program studi. Nanti yang akan kita lakukan itu nanti akan dijelaskan oleh Ustaz Anas selaku pengelola, kita mau apa pembimbingan pendampingan ini. Yang kedua, pembentukan wadah organisasi penerima program beasiswa ini yang belum kita lakukan ya. Jadi nanti mungkin setelah ini setiap angkatan ada ketuanya. Jadi 4 angkatan itu, dan dari 4 angkatan itu ada ketua umumnya. Nah ini fungsinya bukan menyaingi PEM, bukan, tapi ini untuk pengontrolan antar sesama. Jadi bisa jadi menyemangati temannya, atau ada yang sedang lagi putus semangatnya, itu nanti disemangatin oleh teman. Kan kita juga nggak bisa mantau setiap harinya. Jadi nanti tolong teman-teman setiap angkatan buat ketuanya, dan nanti setelah itu pilih ketua umumnya. Ini kan masih ada angkatan 18 ya, sampai 2022 ya. Saya kira kalau mau untuk ketua umumnya ya angkatan 2019 lah. Kalau yang 18 sudah mau habis masa hidupnya. Yang ketiga, penyusunan laporan program beasiswa setiap semester dan tahunan. Ini yang belum. Jadi kalian itu bukan berarti terima begitu bebas gitu. Harus ada pertanggungjawabannya, baik nanti pertanggungjawaban akademis, nilai-nilai itu, atau tadi non akademis seperti tadi siapa dia ya? Hah? Oh dia. Itu ada prestasi non akademis, itu juga sebetulnya nanti dilaporkan. Jadi kita bisa buat laporin lagi ke akreditasi maupun ke Kemenang. Dan laporan keuangan terutama ini, kalau 2.400.000 sama ya divisi 2.400.000 itu ke kampus. Nah itu nanti harus ada laporannya juga. Kalian harus simpan. Kalau misalnya transfer, kwitansi transfernya itu harus ada. Nah, nanti segera harusnya sih laporin ke bagian keuangan untuk mendapatkan pengganti kwitansi. Kalau di transfer itu kan struk ya, struk itu hilang tuh lama-lama tuh. Nggak ada tulisan lagi ya, difoto harusnya kalau setelah di transfer difoto. Atau sekarang yang punya M-Banking itu enak lagi, bisa di screenshot. Jadi laporan keuangan selain yang 2,4 itu ya yang 4,2 sisanya.
4.200.000 itu digunakan untuk apa? Beli buku, misalnya ikut pelatihan, bisa juga untuk kalau yang di awal-awal saya diskusi dengan Ustaz Anas sih, saya kira perlu juga kalau yang mau beli laptop karena penunjang kuliah itu. Untuk di awal-awal, kalau udah tengah-tengah beli dulu nanti ketahuan gitu, beli dulu habis di situ duitnya. Terutama buku ya. Jadi kalau mungkin kita nggak tahu buku apa yang penting sih, bisa tanya ke prodinya masing-masing. Buku terkait dengan kompetensi prodinya. Buku apa yang harus beli. Kalau ada buku online sebetulnya aman ya. Kita PDF download gitu banyak. Nanti bisa untuk keperluan yang lain, tugas-tugas kuliah, bikin makalah, ngetik, print. Nah itu kan banyak tuh. Itu salah satunya laporannya nanti keuangan diantaranya uang itu dipergunakan apa yang dibuktikan. Jadi supaya jelas peruntukannya, tidak untuk kehidupan yang mewah-mewah gitu. Ini bukan buat kehidupan yang mewah-mewah, tapi untuk tugas belajar. Nah, tugas tanggung jawab kampus itu melaksanakan pelayanan, pembinaan, bimbingan, pendampingan pada penerima beasiswa, melaporkan data prestasi akademik dan non akademik tadi yang saya bilang. Itu kita ada laporan yang Kemenak. Mungkin kalian nggak tahu aja itu kemarin sih ada Pamidi. Sekarang ini kan Pamidi sudah pindah, jadi data-data itu nanti harus yang berjalan sekarang nih, yang selama kemarin 1 semester itu ya, kalau semester 1 belum nih, semester yang ke belakang itu ada kegiatan apa, kalau soal akademik nilai mungkin Pak Arham sudah bisa, tapi non akademik ini kalau tadi nggak ngomong nggak tahu kita ada kegiatan apa di luar itu. Kemudian 3, melaporkan perubahan data penerima setiap semester. Nah ini kita boleh tadi kalau ada temannya yang mengundurkan diri atau dimundurkan dari KIP itu pergantian. Di sini kita punya hak untuk di situ. Yang keempat, menyusun laporan pelaksanaan program semester kepada anak ini juga laporan sama dengan tadi prestasi akademik itu melalui portal pangkalan data pendidikan tinggi dan EMIS. Tugas dan tanggung jawab penerima KIP. 1. Bersungguh-sungguh mengikuti studi dan berkomitmen menyelesaikan studi tepat waktu serta mengembangkan diri menjadi mahasiswa yang berkualitas. Tepat waktu maksudnya kita batas maksimalnya itu 8 semester atau 4 tahun. Lebih dari itu ya sebetulnya nggak ada kelarangan, cuman ya sudah habis putus karena beasiswa itu hanya untuk semester 8. Harus tepat waktu lah, karena menurut kita ya, kalau yang baru semester 1, 4 tahun itu lama banget. Padahal nggak tahu pada anak-anak 18 ini. Oh, tahu-tahu udah angkatan semester 8 aja, semester 7 gitu. Cepet itu. Maulana dulu juga nangis-nangis ya Maulana. Pengen minta pulang dulu. Nah ini jadinya kalau udah semester 7 nggak lama itu. Saya juga dulu di sini kerja itu dari masih bujangan sampai sekarang sudah punya anak 3 nggak terasa, tahu-tahu udah tua juga ini. Tandanya apa? Ubahnya juga banyak. Malah bisa panas ini. Yang kedua, mengikuti pembinaan, pembimbingan, pendampingan baik yang diselenggarakan oleh PTP. PTP itu Perguruan Tinggi Pengelola maupun Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Jadi seumpama nanti Kemenak punya acara khusus anak KIP, kita harus wajib ikuti. Kalau misalnya nanti, makanya tadi kalau bekerja itu akan terkendala itu kalau ada kegiatan-kegiatan, baik kendala kuliah maupun kendala kalau ada acara. Nah, salah satu yang kita akan rencanakan itu adalah kursus TOEFL. Nanti akan dijelaskan sekarang. Sebelumnya waktu angkatan ini ya pernah pembelajarannya, kegiatan metode pembelajaran. Nah, yang ketiga, memanfaatkan dana bantuan KIP kuliah dengan baik dan bertanggung jawab. Yang keempat, memfotokopi buku tabungan yang memuat nama dan dana beasiswa yang telah diterima setiap semester nih. Yang angkatan 18, 19, 20 yang udah cair itu print buku rekeningnya. Jadi itu lapor ke Ustaz Arham kita untuk kita laporkan kembali ke Kemenak. Karena untuk memastikan benar nggak cair, jangan salah rekeningnya.
Yang kelima, melaporkan kepada PTP apabila terjadi perubahan data penerima dan mengupdate data setiap semester. Nah, itu bisa jadi kita KTP-nya pindah, itu kan datanya jadi rubah tuh. Baik data bank maupun data kampus itu pasti berubah. Jadi harus melapor. Nah, tapi juga kalau yang berhenti atau diberhentikan juga harus melapor juga karena kita harus update datanya setiap semester itu. Yang keenam, tunduk dan patuh terhadap peraturan beasiswa dan tata aturan serta norma yang ditetapkan oleh PTP. Jadi ada aturan yang ditetapkan oleh Kemenak, ada aturan yang ditetapkan oleh kampus. Nah, itu kedua-duanya harus diikuti. Ya. Dana program dan alokasi penerima KIP atau beasiswa bidik misi itu memperoleh dana 6.600.000. Rinciannya biaya pendidikan yang dibayarkan ke kampus 2.400.000. Sisanya 4.200.000 yang dikelola oleh mahasiswa untuk beli tadi tugas-tugas kuliah, buat beli laptop kalau yang pertama ya. Terus kemudian buku daras. Buku daras itu maksudnya buku pelajaran. Peningkatan kualitas pendidikan penerima program. Bisa mungkin di luar ini kita ada pelatihan apa bisa ikut di luar. Kalau anak mahap tidak bisa ya, kalau keluar itu harus izin dulu. Dan keperluan perkuliahan yang lainnya. Pelaporan penerima beasiswa. Jadi yang harus dilaporkan oleh penerima beasiswa, satu, laporan program perkuliahan dibuktikan dengan kartu hasil studi. Setiap awal semester itu kan ada akhir registrasi, maksudnya daftar ulang. Memang anak KIP, anak bidik misi ini nggak bayar lagi, tapi harusnya registrasi dan minta kartu hasil studi. Kartu hasil studi itu seperti rapotnya gitu. Dapat berapa IPK-nya. Nah, nanti akan dievaluasi tuh. Kalau kita IPK-nya nanti ada syaratnya tuh, sebenarnya nggak boleh di bawah 3,5 setiap semesternya. Kalau agak kurang, nah itu jadi nanti dievaluasi. Bisa jadi diganti oleh temannya yang seangkatan. Hanya bukan mutlak kalian 4 tahun ini. Saya kira itu kalau kalian sungguh-sungguh gampang, terutama di kampus kita gampang soal itu. Yang kedua, laporan keuangan mahasiswa itu tadi keuangannya 4.200.000 dibeliin apa aja. Kalau ada buktinya dibuktikan beli apa. Yang ketiga, laporan pengembangan akademik dan non akademik dibuktikan dengan surat keterangan, sertifikat atau sejenisnya. Mungkin kita mengikuti pelatihan skill IT gitu ya. Selama seminggu, karena kemarin ada angkatan 18 ya, pas KKS, ya, itu ada tuh, jadi ada sertifikatnya. Kalau itu kan kaitannya masih akademik, kalau non akademik tadi yang baca tulis gitu ya. Kemudian mungkin kegiatan olahraga yang punya silat, karate ini ada juga di sini, informasinya banyak tuh. Yang taekwondo, mungkin di luar ada prestasi itu bisa juga dilaporkan. Jadi setiap semester yang dilaporin ini. Selama ini laporan nggak? Berarti harus dievaluasi ulang lagi. Selama ini kemarin-kemarin itu jangan-jangan karena nggak ada laporan akhirnya malas-malasan. Berarti yang kemarin ini angkatan 20, angkatan 19 sama 18 itu laporannya double ke belakang. Jadi nanti ketika ada audit kita bisa mempertanggungjawabkannya. Kemudian penghentian beasiswa dan sanksi. Satu, tidak memenuhi persyaratan akademik yang telah ditetapkan oleh PTP. Tadi ya, kalau IPK-nya turun dari 3,5, 3,4,99 aja itu nggak bisa. 3,4,99 kurang 1. Itu kurang, harus 3,5. Itu harapannya kumlot. Yang kedua, tidak mentaati aturan dan melanggar kode etik yang telah ditetapkan oleh PTP. Ada kode etik nanti di bawahnya. Yang ketiga, cuti karena sakit atau alasan lain. Cuti karena hamil, apalagi hamil, nikah aja tidak boleh kan. Yang lain ditentukan oleh PTP. 4, dikenai sanksi skor. Tadi terkait dengan cuti. Jadi kalian nggak boleh berhenti 1 semester, 2 semester, atau berapa semester itu nggak boleh cuti.
harus terus berjalan berurutan semesternya. Kita sebagai mahasiswa sebetulnya punya hak cuti, tapi kalau bagi yang KIP atau bidik misi nggak boleh cuti. Orang kerja ada cutinya, orang kuliah juga ada cutinya, tapi kalau yang KIP sama bidik misi ini nggak ada cuti. Terus, karena tadi biar tepat waktu 8 semester itu. 4, dikenai sanksi skorsing dari PTK, perguruan tinggi keagamaan, minimum 1 semester kalau ada misalnya berbuat kasus memasukkan tanda tangan dosen misalnya, itu kan kasus besar itu, bisa disanksi berat, tidak boleh kuliah selama 1 semester, itu artinya juga kena. Yang kelima, drop out, keluar ya, yakni mahasiswa menerima KIP kuliah yang karena alasan tertentu dikeluarkan sebagai mahasiswa, dikeluarkan misalnya kayak tadi termasuk diantara sanksi yang paling berat tadi kan cuma skorsing sampai 1 semester itu ringan, yang berat itu dikeluarkan. Asusila misalnya, ini lagi rame-rame nih dosen yang gitu ya di Undri ya. Apalagi sesama dengan mahasiswa itu hati-hati. Siapa tahu ini janjian di luar ngapain gitu. Itu kita memang tidak sampai pengawasan ikutin kalian jalan-jalan kemana gitu. Tapi hati-hati kalau posting Facebook. Nah, itu saking gembiranya itu dengan pacarnya. Hati-hati gitu. Data digital itu tidak bisa dihilangkan. Yang keenam, tidak mengikuti kegiatan akademik sesuai dengan aturan PTK dan atau tidak melakukan daftar ulang registrasi, tidak ikut kegiatan akademik. Jadi semua yang diwajibkan kegiatan akademik harus ikut. Yang ketujuh, mengundurkan diri secara sah. Yang ke-8, meninggal dunia. Yang ke-9, terbukti dan terindikasi kuat menjadi bagian dari organisasi atau gerakan yang anti Pancasila dan NKRI. Tuh. Yang ke-10, menikah, bekerja penuh atau paruh waktu, dan atau yang ke-11, dijatuhi sanksi pidana yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan. Nah, ini seringannya kalian ketika mahasiswa jadi aktivis, demo-demo, tiba-tiba anarkis, ditangkap polisi, dan kena hukuman pidana. Itu hati-hati makanya. Kita kritis terhadap pemerintah ya, tapi jangan juga kita berbuat yang anarkis, yang menyalahi aturan. Itu ya. Tuh, ini hati-hati. Terutama bagian ini, penghentian beasiswa dan sanksi, teman-teman harus perhatikan baik-baik. Nanti ada rekamannya nih, saya rekam di Zoom, jadi bisa dilihat lagi pertemuan ini. Yang terakhir, kode etik. 1. Mahasiswa penerima beasiswa adalah mahasiswa aktif dan mengikuti perkuliahan secara reguler, bukan kelas intensif atau karyawan. Jadi ya, jelasin. 2. Mahasiswa penerima beasiswa tidak diperkenankan bekerja dan nikah selama studi 8 semester. Tuh, kalau semester 9 mau nikah nggak apa-apa. 8, karena udah putus kan beasiswa. Mahasiswa penerima beasiswa harus mencapai IPK minimal 3,5 setiap semesternya. 4. Mahasiswa penerima beasiswa harus menggunakan dana beasiswa untuk kebutuhan pokok, tempat tinggal, living cost ya. Kalau yang di Mahat aman. Kalau living cost di luar itu sekitar 500.000 kos itu. Minimal paling murah tuh. Itu juga antara kamar dengan kamar mandi terpisah. Terpisahnya bisa 1 kilometer. Nah, itu 500 kali sebulan kali 6, berarti 3 juta kalau di luar. Kalau di Mahat kan cuma 1.500.000 ya. Itu murah. Belum listriknya. Kalau kita kan nggak kena listrik tuh. Gitu. Jadi living cost itu mahal juga. Buat makan boleh. Dan kebutuhan pendidikan tadi. Pendidikan. Yang kelima, mahasiswa penerima beasiswa tidak diperkenankan menggunakan dana beasiswa untuk kebutuhan sekunder. Sekunder yang bukan primer. Alat elektronik, HP, gonta-ganti mulu. Nah, tapi kalau untuk keperluan kuliah, nah, sekali lagi itu tanda kutip masih diperbolehkan. Kalau yang online, iya masih online juga tuh, masih online. Ya, sebagian juga yang di tatap muka itu masih ada yang online juga. Nanti Bu Zulfa katanya udah minta izin mau online, mau melahirkan secara online. Melahirkan, maksudnya belajar secara online. Kalau melahirkannya di kampung.
Wah, baik kasih dong. Siang. Iya. Belajarnya maksudnya dia karena minta izin sama saya mau ke kampung, melahirkan di kampung, belajarnya online, bukan melahirkannya online. Dan tersier, kegiatan konsumtif hedonis, nongkrong-nongkrong di kafe, tuh nggak boleh. Beli baju, boleh nggak? Boleh kalau bajunya yang udah robek-robek mah terus ganti yang baru nggak apa-apa. Tapi hedonis maksudnya ini kegiatan yang sifatnya buat gengsi-gengsian itu. Karena kita udah semester atas malu kayaknya bajunya jelek mah. Jangan begitu juga. Terutama ini perempuan yang sering ganti-ganti baju itu. Karena ngelihat Korea kayak bajunya. Nah, enggak lagi kan, jangan itu, nggak boleh ya. Kemudian nomor 6, mahasiswa membuat laporan keuangan setiap akhir semester yang ditandatangani di atas materai. Jadi nanti ada form yang ini kemarin belum ya? Yang kemarin belum. Jadi nanti ada form disiapkan oleh pengelola, kalian tanda tangan, beli materai sekalian, tanda tangannya di atas materai. Yang 10.000, sekarang nggak ada yang 6.000 materai. Berapa materinya? Satu aja. Cadangan Satu orang satu maksudnya Pak, jangan satu bareng-bareng. Iya. Satu orang satu. Oh iya, ada nomor serinya, nggak bisa itu. Ganti-ganti. Yang ketujuh, mahasiswa yang tidak mencapai target minimal IPK akan diberi peringatan dulu, sanksi dan dialihkan oleh hak beasiswa. Jadi ada langkah dulu, preventif dulu. Baru nanti yang terakhirnya diganti. Kan kita evaluasi kalau mungkin masih semester 1 mah kita mewajari itu kan mungkin baru adaptasi, tapi udah semester tengah-tengah itu harusnya udah tahu budaya kuliah itu gimana, dosen itu gimana tipenya, udah mengenal. Kan dosen kita kan nggak banyak, cuma segitu-gitu aja, masih ketemu gitu juga gitu. Nah, yang ke-8, mahasiswa penerima beasiswa yang keluar atau dikeluarkan dari kampus sebelum menyelesaikan studi wajib mengembalikan beasiswa yang diterima dan secara otomatis keluar dari daftar penerima beasiswa. Itulah kode etiknya. Jadi ini yang saya paparkan. Sekali lagi saya ingin memberi motivasi kepada kalian. Kalian adalah orang-orang pilihan. Jangan menyia-nyiakan pilihan itu. Mungkin selama ini kita tidak pernah mendengar al-aqidah di kampung kita. Tiba-tiba kita dapat di al-aqidah. Dari kampung ke Jakarta, Jakarta wah sekali. Datang ke sini kecewa, kok gedungnya begini. Ngantri lagi mandinya. Nah, itu mungkin kecewa kalian. Tapi sekali lagi itulah karena kalian pilihan itu. Dan ini kampus sudah lama, sejak tahun 78. Saya aja belum lahir 78. Dan basis daerah ini, Matraman, Jatinegara, Senen itu, zaman Belanda ini sebagai awal kota Jakarta, belum ada di daerah lain-lain. Masih ini aja. Kalau dulu di zaman Belanda ada menjadi kampung Senen itu, dan sampai sekarang ini majelis talimnya Habib Bintang itu jadi salah satu pakunya Jakarta, termasuk ini kampus ini. Kita sudah lama oleh Kiai Hasyim Adnan dicanangkan kampus ini. Coba di wilayah ini yang banyak berzikir di mana? Di sini. Ini paku buminya Jakarta Timur, khususnya di Matraman. Kalian harus bangga menjadi bagian itu. Nah, mungkin juga di antara kalian ada yang sebelumnya sudah pendidikan di pesantren, tiba-tiba di sini itu udah ngulang lagi. Jadi kecewa ya. Bisa juga begitu. Tetapi saya ingatkan, itu biasa di dalam dialektika kita dalam menuntut ilmu. Imam Asy-Syafi'i itu kan kelahirannya Palestina, menuntut ilmu di Madinah. Kemudian nggak puas lagi cari di Irak, padahal udah alim. Cari di Irak untuk mencari berkah aja. Dan terakhir di Mesir, bahkan sampai meninggalnya. Makanya kalau kalian belajar fikih itu ada kol kodim kol jadidnya. Itu Imam Syafi'i proses pematangannya begitu. Dia sudah alim, sudah pinter, tapi dia tetap mau menuntut ilmu.
sampai terakhir di Mesir yang jadinya kaul jadid itu. Jadi pendapat yang baru itu. Nah itu bagian dari keberkahan ilmunya Imam Syafi'i. Karena dia tidak merasa dirinya pintar, tetap dia butuh dengan ilmu-ilmu baru. Yang di Indonesia ada Kiai Khalil Bangkalan. Itu di Haramain belajar. Mau pulang ke Indonesia, tapi sama gurunya dipesanin, kamu harus berguru sama Syekh Khozin di Sidoarjo. Itu ya, di Mekah kan pusatnya ilmu pengetahuan. Masih disuruh guru lagi di Sidoarjo, beliau di Bangkalan, Madura. Itu proses ilmu itu begitu. Jadi bukan berarti kita sudah pernah belajar sebelumnya, kita puas, kita jumawa. Tidak, tapi kita tetap rendah hati, kita berniat untuk mencari berkahnya ilmu. Disitulah akhirnya beliau-beliau itu menjadi orang besar. Orang-orang besar. Jadi jangan pikirkan dunia dulu nih, kalau lagi belajar. Biar orang tua kalian tugasnya yang mencari duitnya. Toh kalian juga sudah dijamin dengan beasiswa walaupun mungkin tidak bisa memenuhi kebutuhan kita semuanya. Nah itu mungkin bagian dari terakhir motivasi saya, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti ada sesi tanya jawab, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ustaz Anas. Langsung ya. Pada Ustaz Anas kami persilakan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dulu dong buat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ham alias dan sebelumnya dari Universitas dan mahasiswa, para pemerintah mahasiswa. Terima kasih sudah hadir menghadiri dan sebuah kebanggaan dan senang gitu melihat penerima beasiswa sebanyak ini. Dan mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya jumlah penerima beasiswa semakin bertambah. Artinya dengan bertambahnya itu kita bisa membantu lebih banyak lagi orang-orang yang punya niat untuk kuliah tapi terbatas secara ekonomi. Nah, mungkin bahkan banyak yang belum terjaring oleh kita gitu ya. Nah, mudah-mudahan kampus kita di tahun depan diamanahi lebih banyak lagi. Dan salah satu caranya adalah dengan melaporkan prestasi lagi. Jadi tadi Lia ya, Nurpini ini melaporkan prestasi itu akan menjadi catatan di Kemenang. Oh ternyata Al-Aqidah memberikan beasiswa kepada orang yang tepat. Maka Al-Aqidah layak mendapat amanah lebih besar lagi. Nah gitu, makanya semuanya siapapun yang punya prestasi bisa dilaporkan ke Kemenang. Mungkin prestasi pribadi dari kampus bisa banyak ya. Artinya di antara mahasiswa semua kalau bisa mahasiswa ini punya prestasi di kampus, misalnya IPK-nya tertinggi ya, kita beri penghargaan sertifikat, atau yang paling rajin nggak pernah absen atau apa gitu, itu penghargaan pribadi seperti itu kita laporkan saja ke Kemenak sebagai prestasi pribadi. Artinya kita memberikan beasiswa itu pada orang yang tepat. Jadi bagi mahasiswa yang punya prestasi dimanapun, kalian laporkan biar amanah yang diberikan kepada kita juga banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, menambah materi dari tadi Pak Ilyas, harapan kami pengelola mahasiswa ini menjadi motor dari pengembangan kualitas tradisi akademik atau perkuliahan di kampus. Misalnya tadi Tuan Guru Muslian bilang satu kelas nggak ada yang punya buku, itu kan ironis banget gitu ya. Bagi mahasiswa itu ironis. Dulu saya di waktu kuliah saya ngutang-ngutang, bahkan rela nggak makan demi beli buku. Nah sekarang dapat beasiswa nggak beli buku juga, nah itu ya. Itu kan ironi banget bagi dunia pendidikan. Jadi diharapkan minimal 39 yang tidak hadir semua ya, 36 yang hadir di sini dan 39 penerima beasiswa itu bisa menggerakkan yang lain. Kualitas makalahnya baik, bagus, harus menjadi contoh dari yang lain. Kalau yang lain masih jiplak dari internet,
copy paste dari internet. Penerima KIP nggak boleh. Harus ada beda gitu. Kelasnya beda, kualitasnya beda. Bahwa penerima KIP ini adalah orang-orang pilihan dan dilatih memang. Maka nanti kita akan mengadakan pelatihan juga ya untuk kemampuan tulis menulis itu untuk anti plagiarisme. Jadi tidak ada, bahkan kalau perlu bukan cuma anti plagiarisme, tapi biasa menulis dan tulisannya berkualitas. Bukan tidak mungkin tulisan mahasiswa itu dikutip lebih banyak daripada tulisan dosennya. Dosennya nggak pernah nulis di artikel jurnal misalnya, mahasiswanya rajin nulis artikel. Bisa jadi mahasiswanya lebih terkenal daripada dosennya. Di dunia akademik itu mungkin. Makanya mahasiswa diharapkan tidak bekerja, tidak menikah, biar nggak mikir istri, nggak mikir anak, nggak mikir uang. Fokus semuanya ke ilmu, baca buku, setelah baca buku terinspirasi menulis artikel, nulis, kirim. Sekarang ada di apa Pak ya, di Sinta begitu ya. Itu sitasi misalnya ini Rahimah misalnya, Rahimah menulis tentang Ibnu Khaldun. Kan se-Indonesia minimal itu butuh data tentang Ibnu Khaldun. Nyari internet, ketemu tulisan Rahimah, dikutip dari Rahimah, 1 orang, 2 orang, 3 orang. Sampai 10 orang itu sudah lebih terkenal dari dosen sudah itu, sampai dikutip orang itu. Nah apalagi yang lain misalnya semua punya tulisan, punya artikel, misalnya tulisannya dimuat di mana, tulis. Jadi prestasi itu tidak hanya dalam perlombaan saja. Nah, kalau tadi Nurmini perlombaan ya, ada lombanya ya. Nah jadi tidak harus perlombaan. Ada yang menerbitkan buku. Siapa yang punya buku? Kumpulan puisi atau kumpulan cerpen atau kumpulan novel, bisa bikin novel atau buku tulis, buku daras, itu prestasi. Jadi bisa dilaporkan sebagai prestasi individu. Nah, saya kembali lagi ke tadi bahwa mahasiswa penerima KIP harus menjadi mahasiswa terbaik minimal di kampus ini. Jadi alhamdulillah tahun lalu Erika Yuningsi itu juga penerima bidik misi dan dia nilainya tertinggi ya PAI ya 3,8 IPK-nya. IPK selama 8 semester 3,8 itu cukup tinggi dan itu tertinggi tahun lalu dari semua prodi. Jadi itu, dan dia adalah penerima KIP. Nah harusnya seperti itu. Jadi hafal Al-Quran 30 juz juga. Nah, nggak tahu yang lain juga yang di luar terutama, saya tidak tahu aktivitas kalian ya. Mungkin ada yang menghafal, ada dapat sertifikat, ada ikut lomba, itu silakan disebutkan sebagai prestasi. Nah, mungkin anak Maha juga begitu ya, yang menghafal dapat laporan, Neng, hafal juz 30 misalnya. Misalnya bukan 30 juz Neng ya. Juz 30 misalnya. Nah, itu sebagai prestasi. Jadi harus lebih menonjol dibanding yang lain, ukurannya adalah IPK. Jadi IPK itu sebagai standar bahwa kalian mengikuti perkuliahan dengan serius. Saya yakin dosen-dosen di sini nggak ada yang killer, tidak ada yang jahat gitu, yang dendaman kepada mahasiswa, pernah bertanya kemudian berdebat dengan dosen, kemudian nggak terima dosennya, nilainya C misalnya. Di sini nggak ada. Kalau di UIN ada, saya korbannya. Nah iya, saya jadi korban. Saya cuma bertanya, nggak terima dengan pendapat dosen, saya debat dosen itu, saya diusir dari kelas. Kamu siapa? Saya ini doktor. Kamu siapa? S1 aja belum. Gitunya kepada saya waktu itu ya. Dan saya rajin kuliah, saya aktif dalam berdiskusi, tapi nilai saya C. Sedangkan teman saya nggak pernah kuliah, nilainya A. Kan nggak masuk akal ya. Dosen kita nggak ada yang seperti itu. Dosen kita, alhamdulillah ya, baik semua, ikhlas semua. Jadi selama kalian aktif berkuliah, kemudian apalagi aktif dengan kualitas makalahnya yang baik, aktif berdiskusi dan lain-lain, itu kalian akan mendapat nilai yang maksimal dari dosen. Jadi IPK itu harus dipertahankan. Kemudian juga tadi buku ya, kegiatan kampus nanti sekarang belum maksimal kegiatan kampus, kegiatan BEM. Jadi mudah-mudahan nanti kalian bisa menginisiasi sebuah kegiatan mungkin calon BEM, karena BEM-nya udah dalam 2 tahun ini nggak ada. Di masa COVID ini nggak ada BEM. Ya mungkin BEM-nya lahir dari sini mungkin. Dari penerima beasiswa itu. Yang kedua adalah kualitas pribadi, yaitu bahasa. Nah ini sebagai bentuk program tahun lalu, tahun sebelumnya kita mengadakan pelatihan metode pembelajaran ya Pak Yas.
Nah, untuk tahun ini dan ini akan berkelanjutan, kita akan mendirikan sebuah lembaga atau pusat bahasa asing. Yang pertama kita mulai dari bahasa Inggris. Dan pionirnya adalah penerima beasiswa ini. Selain yang sudah semester 8, itu wajib mengikuti program ini. Nah, kenapa semester 8 diberi keringanan? Karena sudah skripsi. Jadi harus fokus menulis skripsi, dan kalau tidak selesai skripsinya, nah ini yang bahaya ini. Tarik lagi Pak Ilyas ya, beasiswanya ya nanti ya. Nah, kalau nggak beres-beres ini. Jadi untuk yang semester 1, semester 3, semester 5, itu wajib mengikuti program pelatihan TOEFL. Nah, jadi nanti kita evaluasi apakah TOEFL itu akan berlangsung selama 2 semester, ataupun cukup 1 semester. Dan ini sudah lazim dilakukan di kampus-kampus besar. Setiap mahasiswa wajib mengikuti program bahasa asing, Arab dan Inggris. Bahkan saya kemarin harus 3 bahasa. Jadi selain Arab, Inggris, saya pilih Belanda, bahasa Belanda di kampus UIN Jakarta. Jadi kita mulai sekarang di bahasa Inggris dulu. Semester 5, semester 3, dan semester 1 wajib mengikuti, sedangkan yang lain tidak. Nah, program ini akan berlangsung minimal dalam waktu 1 semester, dan pelaksanaannya hari Minggu. Nah, ini nih ya tantangannya di sini nih. Pelaksanaannya adalah hari Minggu. Tidak ada istirahat untuk KIP. Tepuk tangan dulu dong buat KIP ya. Dan diskusi. Tapi tidak setiap minggu juga. Per 2 minggu sekali kita akan mengadakan pelatihan TOEFL. Jadi targetnya adalah kalian bisa TOEFL, dan kalau ikut tes itu lumayan, skornya tinggi. Nah, minimal berapa ya? 500 lah ya, skor 500. Ya kalau bisa ya, kalau nggak bisa ya mau gimana? Ya belajar, makanya belajar. Jadi kita sudah menyediakan tutor yang ahli di situ. Setiap 2 minggu sekali kalian harus ikut yang semester 3, 1, dan 5. Untuk yang semester 8 sudah bebas dari kewajiban ini, dan kalian sudah pernah mengikuti pelatihan sebelumnya ya. Tapi kalau mau ikut nggak apa-apa. Justru ini tantangan bagi yang mau lulus. Saya kok belum dapat apa-apa di sini. Nah, saya besok mau pulang mau bawa bekal apa ini? Saya mau jadi sarjana apa? Nah, atau sarjana punya keahlian apa? Nah, karena sekarang kan harus ada keahlian pendamping ya, selain induk keahlian, misalnya pendidikan ya bisa ngajar, tapi selain itu dia punya keahlian. Dan ini keahlian yang cukup menjanjikan, yaitu bahasa Inggris. Jadi kalian boleh ikut ya. Tapi ini berbayar. Sama seperti waktu itu pelatihan kan juga berbayar ya. Pelatihan itu ada hitungannya waktu itu. Jadi pelatihan ini peserta itu ditarik 500.000 selama satu semester itu. Dan 1 semester kita akan bertemu selama 12 tatap muka. 12 tatap muka. Jadi ini sudah dikalkulasi antara kebutuhan kalian dan tadi itu. Dan saya perhatikan para penerima beasiswa ini tidak hanya mengandalkan beasiswa saja, tapi support dari keluarga juga masih ada. Jadi tidak karena menerima beasiswa udah stop dari orang tua, enggak juga kan ya. Nah, buktinya pengeluaran yang kalian keluarkan setiap bulannya itu lebih besar daripada jumlah beasiswa yang kalian terima. Bahkan sebagian orang menjadikan beasiswa ini kesempatan untuk nambah-nambah. Nah, nambah-nambah yang tadi dikatakan itu. Ganti sepatu lah ya, atau nambah koleksi merek atau warna sepatu misalnya. Nah, yang putri misalnya yang begitu ya, baju. Atau yang laki dan gonta-ganti HP. Jadi terjadi di angkatan 2017, dan itu banyak informasi yang masuk ke kami ya, para pengelola, sehingga ini yang harus diantisipasi. Dan tadi bukti lagi bahwa tidak ada satupun mahasiswa yang beli buku. Nah, ini yang harus diantisipasi. Makanya pelaporan itu diminta oleh Kemenak untuk apa kalian gunakan biaya yang selama ini sudah diterima. Selain itu juga harus ada alokasi untuk penguatan kemampuan individu. Nah, kami para pengelola menyiapkan kegiatan dalam bentuk pelatihan TOEFL tadi. Dan kalian harus mengikuti untuk yang semester 1, 3, 5 wajib mengikuti.
dengan membayar 500.000 per orang. Per orang. Jadi sudah dikalkulasi semua tadi. Kisarannya untuk santri Ma'had ya yang tinggal di Ma'had karena ada hitungan living cost ya untuk santri Ma'had ya. Itu satu orang sisa uangnya tinggal 2.200.000-an dari 4 juta berapa tadi? 4.200.000 tinggal 2.200.000 untuk yang santri Ma'had itu bisa digunakan dalam waktu 1 semester. Kalau dibagi 6 itu masih 300-an sekian. 300-an itu cukup untuk makan. Padahal uang makannya juga udah ada dari kampung padahal ya. Jadi 300 itu sudah cukup beli beras, kemudian iuran misalnya setiap hari berapa gitu. Dan untuk yang di rumah itu sisa uangnya setelah dikurangi dengan pembiayaan itu masih hampir 4 juta masih. 3.700.000 dan itu tidak ada living cost lagi bagi kalian ya. Nah, cuma kalian mondar-mandir ke sininya dengan kendaraan dan lain-lain itu mungkin yang menjadi pembiayaan kalian. Jadi program ini akan terus berkala karena kita sudah membentuk lembaga pusat pengembangan bahasa dan dimulai dari bahasa Inggris, nanti ada bahasa Arab dan mungkin ada program-program yang lain. Jadi itu tambahan dari saya. Nanti kita kalau masih ada yang kurang jelas bisa ditanyakan dan Pak Arham mungkin juga ada informasi terkait dengan laporan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, telah disampaikan tadi sudah disampaikan oleh Pak Ilyas dan Pak Anas tentang kewajiban-kewajiban peserta DIP dan yang harus dijalani, yang harus ditaati jika nanti di kemudian hari terindikasi ada yang melanggar dari salah satu yang sudah disampaikan tadi, maka beasiswanya akan dicabut dan diserahkan ke yang lain. Kemudian terkait dengan pelaporan, ini saya kira kalau pelaporan sudah tahu ya kewajibannya, seperti sebelum-sebelumnya yang sudah dikoordinasi dengan PAMI di sebelumnya. Jadi silakan nanti ada surat pernyataan, kemudian fotokopi rekening yang di depan nama, kemudian dana yang masuk di rekeningnya masing-masing. Itu yang di foto dijadikan PDF. Nanti saya minta sih per angkatan ada yang mengkoordinir 1 orang. Setelah itu nanti yang perwakilan dari tiap angkatan menyerahkan ke saya laporannya. Jadi untuk surat pernyataannya nanti saya kirim ke grup, silakan di-print masing-masing. Kemudian di situ ada nomor SK, nomor SK sudah tahu semua kan? Nomor SK-nya masing-masing dari Kementerian Agama ya. Itu sudah ada, itu diisi, kemudian materai bawa sendiri masing-masing. Ini sendiri ya. Nanti itu saya minta perangkatan dikoordinir, dikumpulin, kemudian diserahkan ke saya kantor. Dan ini kan laporan harus diserahkan, akan dibentuk jadi PDF, kemudian juga di print. Untuk langkah awal ini kita kirim bentuk laporan melalui PDF, melalui email Sapras Kemenak. Nanti kemudian juga kita akan jilid laporannya dan kita antarkan ke pihak Kemenak. Saya kira itu ya. Untuk yang 2021, mohon bersabar. Memang kemarin dari pihak info dari Kemenak, itu akhir Desember baru selesai pembuatan buku rekeningnya. Jadi nanti selesai Desember, kalau sudah selesai semua, kita akan sampaikan ke pihak yang 2021 yang awal, yang kemarin. Saya kira itu dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Yang sudah disampaikan tadi, ada yang belum jelas atau ada yang mau disampaikan terkait yang sudah disampaikan oleh pengelola HIP dari angkatan 2015 mana? Ada perwakilan? Ya, silakan Maulana. Kami ya angkatan 18 gitu ya. Mungkin
salah satu kendalanya karena corona ya. Sudah terpapar semester 3, 4 itu karena corona, itu kita hilang namanya bimbingan atau arahan untuk anak-anak ini. Jadi kami sebenarnya itu buta nggak tahu keadaan kami harus buat apa gitu dengan keadaan seperti itu. Jadi kesenggangan waktu itu membuat kami ya seperti ini, tidak ada arah. Jadi supaya ada arah di jalan lagi. Dan kami tinggal sebentar lagi. Adakah kegiatan khusus buat kami buat menambah intelektual dan akademik. Dan satu lagi saudara, nomor SK itu mungkin kita lupa saja, karena sudah lama. Ya, nanti saya share lagi SK yang dari Munak di grup masing-masing angkatan. Tinggal dijawab. Sudah 4 tahun dia lupa. 4 tahun. Sudah. Apa mau dijawab? Apa mau sekalian? Dulu lagi yang lain. Ya, sekalian. Ada lagi? Itu yang dari angkatan 2018. 2021 nih. 2019? Yang baru 2021? Ini karena memang belum cair sih. Jadi nggak ada yang mau bertanya. Ya, silakan. Angkatan berapa? 2018. 2020 ya. Jadi saya ada pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama itu kan tentang laporannya. Waktu kemarin keluar dana di bulan Juni itu tuh kan udah nyiapin berkas kayak rekening, terus laporan dana dan sebagainya yang dilaporkan di portal Kemenag. Itu tuh dari awal keluar sampai sekarang udah dicoba nggak bisa lapor karena nggak tahu jaminan atau mungkin ada kesalahan dari portalnya. Terus pertanyaan kedua yang tentang batas minimal IPK gitu kan 3,5. Nah kalau misalkan ada mahasiswa yang udah berusaha mengungkapin semua tugas dan mungkin aktif bertanya ataupun yang lainnya tapi tetap mendapat nilai di bawah seharusnya gitu. Misalnya udah aktif nih, udah menyelesaikan semua tugas dan nilainya juga bagus, tapi nilai di akhirnya justru malah tidak memadai gitu. Jadi nggak seimbang. Ya, ada lagi? Ini dari 2020. Ya. Iristianti lagi. Angkatan berapa ya? 2019. Ya, ini ada 2020, 2019, 2018. Ya. Itu diwajibkan untuk membayarkan di kampus itu sebesar 2.400. Nah, karena kurang efektif corona, makanya kita itu pakai transfer. Berbeda dari semester 1. Kita pas semester 1 itu terimanya itu langsung ke kantor dalam bentuk uang cash. Kita langsung bergerakkan ke kantor. Nah, sedangkan semester berikutnya kita diminta untuk transfer. Nah, kebetulan yang bertugas saat itu Ustadz Gigi. Nah, tapi saya ingin bertanya terkait sedikit ini, maksudnya data-data kita itu kayak kurang lengkap gitu, Ustaz. Maksudnya kita udah bayar, tapi seakan-akan kayak belum dipakai dan kita tuh bayar atau belum. Sedangkan kita itu tidak terima langsung transfer gitu, Ustaz. Ya, udah ya. Ada lagi? 21. Yang lengkap. Yang 2021 ini ngantuk, Pak. Jadi Karena belum cair. Iya, karena belum cair. Jadi saya kira dijawab dulu, Pak. Saya dulu kan. Nah, saya mau jawab Maulana ya. Terkait program untuk yang 2018. Programnya adalah 1, selesaikan skripsi. Nah, itu selesaikan skripsi itu programnya. Itu yang paling jelas, nggak usah yang lain-lain itu ya. Nah, kalau skripsi selesai, baru kita bicarakan yang lain. Nah, terutama yang PAI yang punya target khusus ya, pada itu harus segera selesai. Bagian untuk yang lain nanti bagian. Ini mereka udah transfer tapi ketika mereka di sana masih tanya lagi. Oh iya, mungkin ada permasalahan dengan bagian keuangan kita karena ganti-ganti ya kemarin kajian ya.
Sebetulnya gini, kita juga perlu data pembanding. Kalian harus cepat menyimpan bukti kalian transfer. Kalau nggak ada di struk itu kan di ATM nggak ada struknya kan pasti hilang tuh. Itu kalau baru transfer sih masih bisa dipoto. Nah, problemnya kalau sudah hilang, nah kalian bisa ngeprint buku. Nah, ngeprint buku kan ada catatan kalian keluarnya. Ke mana kan ketahuan pasti kebaca itu. Mau ke family apa ke kampus gitu ya. Itu bisa. Dan nanti mekanismenya makanya kita perlu data pembanding supaya kita tahu karena yang masuk di ke bagian keuangan kita ini bukan hanya mahasiswa KIP, ada mahasiswa lain. Jadi supaya lebih cepat gitu. Nah, terobosan kita insya Allah di tahun yang akan datang kita ada namanya Academic Information System. Jadi semua bayaran lewat situ. Kita jadi kelacak tuh siapa yang bayar, jam keberapa. Nanti orang tuanya juga ada notifikasi. Dibayarin apa enggaknya ketahuan. Nah, itu insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sudah MOU ya dengan pihak BJB Syariah. Jadi supaya nggak manual kayak gini lagi. Nah, itu mungkin jawaban saya soal apa namanya tadi keuangan ya. Kemudian terkait dengan nilai, ya mungkin kalian tidak pernah tahu kalau kalian itu bisa mengulang mata kuliah. Kalau misalnya dapat C, bisa ngulang. Cuma problemnya nanti di PD-Diktinya ya. PD-Diktinya itu susah merubah. Makanya sebisa mungkin kalian serius, tidak ada konflik dengan dosen. Pokoknya kalau ada hal yang tidak enak menurut kita nih dosennya, udah ikutin aja. Iya di situ dari kalian taat aja itu ada nilai syafaatnya. Iya mas, saya dosen, saya ngerti gitu. Ketika ada orang yang rajin, masa saya nggak tolong gitu, nilainya jatuh. Ya saya pengalaman saya begitu. Hanya yang sama saya, insya Allah nggak ada yang jelek nilainya ya. Gitu. Tapi sayangnya saya nggak pernah ngajarnya. Saya hanya mata kuliah tertentu saja. Gitu. Nah itu jadi kalian itu dengan ketaatan, dengan tidak menunjukkan kalian tidak senang dengan dosen itu akan menjadikan kalian dapat tadi pertolongan dari dosennya itu. Kalau nilainya jatuh di UAS-nya misalnya, itu dia akan nolong. Ini pengalaman saya sebagai pengajar. Jadi saya kira semua dosen lain juga akan seperti itu ya. Kalau di dosen umum itu tidak ada dunia begitu. Kalau di kita nih pikiran kita adalah bagaimana nih anak bisa mendapatkan ilmu, transfer ilmu itu. Jadi transfer ilmu tergantung mahasiswanya, ada yang cepat menerima, ada yang lambat. Bisa jadi itu kalau udah lulus dia baru paham. Oh dulu gitu. Bukan pas kuliahnya justru. Itu juga tahadus bin nikmah, saya juga begitu dulu waktu kuliah. Kayaknya nggak paham begitu pas sudah keluar. Oh itu yang dimaksud dosen Anu, oh yang dimaksud dengan Ustadz Anu, oh itu baru paham itu. Kadang mungkin itu karena kita terbukanya dibukakan oleh Tuhan itu baru setelahnya, gitu. Bisa jadi begitu. Jadi prinsip saya kalau ketika mengajar itu seperti itu. Mungkin saja sekarang jelek, bisa jadi yang terbaik nanti di belakangan. Jadi tidak menutup kemungkinan 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Ini kalian nih calon pemimpin masa depan. Gitu. Bukan kita lagi nih. Jadi bisa jadi tadi bupati, papati. Kalau bupati kan ibu. Nah itu tidak menutup kemungkinan. Makanya di masa studi ini adalah masa golden age kalian. Masa pemasan kalian. Gunakan, manfaatkan kalian itu untuk belajar. Fokus itu di situ. Harus sabar lah, jangan sampai kayaknya lama banget 4 tahun. Tapi nanti kalian akan menyesal. Kalau kalian lihat anak-anak intensif, itu kan ada yang sudah ibu-ibu senior sepuh ya, punya cucu. Coba, apa kata mereka? Menyesal mereka, kenapa nggak dari dulu kuliah itu? Dulu ada yang udah kuliah, gara-gara nikah berhenti kuliahnya, baru sekarang lulus lagi. Kalau udah seumuran begitu, nerima otak itu susah. Tapi masih beruntung, masih mau cari ilmu. Nah kita yang muda-muda nih, manfaatkan waktu. Oh, ya, ya. Saya juga masih mahasiswa.
Jadi kalau Satana sih udah lulus S3 nih. Kalau saya masih belum, masih baru di proposal juga gitu. Nah itu sebagai motivasi kami. Tadi ada yang belum terjawab nggak? Nah, ini apa? Oh ini terkait pelaporan ya? Ya. Nanti ini kan mohon maaf ya, mungkin yang 18, 19 itu agak terganggu ya karena tidak ada pembinaan. Selama itu kemarin kan kita pengelolanya waktu itu almarhum Pak Misbah, Pak Midi. Saya belum bergabung, baru tahun ini saya bergabung. Jadi saya coba diskusi lagi dengan Ustaz Anas dan Ustaz Aham supaya kita seriusin lagi ini pembinaan. Jangan sampai diabaikan. Kalau kalian ini kan merasanya tidak ada pembinaan gitu ya, kayak anak tiri nggak dibina. Nah, tapi kita juga tidak mau kalian itu terkekang gitu. Maksudnya juga supaya ada kebebasan berpikir juga. Tidak mesti dari kita. Inisiatif itu bisa dari kalian. Bisa kita pengen bikin ini boleh nggak? Nah ini tuh boleh. Jadi penggerak al-aqidah ini saya berharap dari sini. Kalian sudah tidak memikirkan yang lain. Kalau yang teman-teman yang lain kan masih memikirkan bagaimana orang tua itu harus ngirimin buat bayar SPP. Gitu. Itu beda, kelebihannya di situ. Ya. Jadi targetkan selama 4 tahun atau 3 tahun atau 2 tahun atau 1 tahun kurang ini untuk sebelum lulus bisa apa? Kalau saya kira teman-teman yang terutama yang di guru itu kalau kalian punya hafal Al-Quran itu jadi kelebihan ketika kalian akan jadi guru. Hafal Quran itu berapa juz saja gitu. Minimal juz 30 itu. Ya benar, karena memang target anak MI itu juz 30, anak saya itu hafalan terus gitu. Jadi gurunya masa nggak hafal gitu. Targetnya gitu, jadi ditargetkan gitu. Jadi jangan ini dijadikan beban ya. Ini semua peraturan-peraturan ini bukan beban, tapi ini adalah pengarahan kita.